من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah. Ya, tidaklah mereka diperintah, yaitu orang-orang kafir ini tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kita disebutkan dengan memaksudkan ibadah mereka hanya untuk Allah. Iya, dengan mengikhlaskan agama, ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif. Orang yang hanif itu apa? Hanif itu ada dua makna. Kalau dilihat di akar katanya, hanif itu dari kata al-hanaf yang bermakna condong. Jelas ya? Suatu yang condong. Jadi hanif itu artinya dia condong kepada tauhid, jauh dari apa? Kesyirikan. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, hanif artinya orang yang selalu menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Selalu menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Hunafa wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Ya, salat yang dimaklumi ya. Dan bahasanya di sini wa yuqimu, menegakkan. Dan dikatakan mengerjakan. Beda ya antara mengerjakan dan apa? Menegakkan. Karena menegakkan itu mengandung makna lebih dari sekedar mengerjakan. Kalau dia tegakkan sholat, artinya dia lakukan sholat itu dengan syarat-syaratnya, dia penuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dia jaga kesempurnaannya. Itu mana menegakkan. Iya. Kalau mengerjakan mungkin aja dia bisa kerjakan, tapi mungkin waktunya terlambat atau tidak sempurna. Jelas ya? Di sini bahasanya wa yuqimu, menegakkan. Wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Baik, ini juga dari perbedaannya di ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Kalau di ayat Makkiyah itu ketika disebut zakat, itu ada kemungkinan zakat bermakna mensucikan jiwa. Tapi kalau di ayat Madaniyah disebut zakat, nah itu hukum zakat yang dimaklumi. Hukum zakat yang dimaklumi. Jelas ya? Ini surahnya surah apa ini? Surah Madaniyah. Baik. Wa dzalika dinul qayyimah. Apa yang diperintah ini, itulah agama yang lurus. Ya, din, millah, syariat al-qayyimah yang lurus. Ya, syariat yang lurus. Baik. Kemudian di ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin di dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah orang-orang yang merupakan seburuk-buruk makhluk. Iya, merupakan seburuk-buruk makhluk. Jadi sifatkan bahwa mereka adalah apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Baik.
Al-Bariyah itu asal katanya dari kata Bara'ah. Al-Bari'ah, asal katanya Al-Bari'ah. Ya. Jadi kalau dikatakan Bara'allahul khalq, Allah yang mengeluarkan makhluk itu, memunculkannya, menghidupkannya. Maka makhluk yang hidup ini itu disebut Bariyah. Disebut Bariyah. Baik. Mereka ini sejelek-jelek makhluk, begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum syarrul bariyah. Setelah itu diterangkan kebalikannya. Orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Iya. Jadi ada dua, ada seburuk-buruk makhluk, ada sebaik-baik makhluk. Apa balasan untuk sebaik-baik makhluk ini? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Iya. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah sorga-sorga Aden. Adalah sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatu Aden. Iya. Aden itu artinya sorga tempat mereka tinggal di situ. Tempat mereka tinggal, mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan berpindah. Tidak akan berpindah darinya. Itu mana? Aden. Jelas ya? Baik. Surga Aden tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kata tajri itu berkaitan dengan sungai-sungai ya, mengalir sungai-sungai. Ini dari sudut mana ya, kadang ada orang membaca, kadang nggak nyambung ya kalau bacanya, berhentinya itu merubah mana. Misalnya ini ayat ya, kalau ada yang baca begini, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri. Dia berhenti di tajri, itu tidak bagus maknanya. Jadi seakan-akan kebun yang mengalir, padahal yang mengalir itu bukan kebun. Jelas ya, yang mengalir itu apa? Sungai. Jadi perhatikan ya, salah berhenti itu kadang memberi kesan mana kurang tepat. Ya kalau mau berhenti dia tidak bisa pendek napasnya, berhentinya di Jannatu Aden saja, di situ berhenti. Ya, jelas ya. Ya kalau mau berhenti lebih bagus, misalnya napasnya agak pendek, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu baru enak kedengarannya. Baik, itu dari sudut makna ya, dari sudut makna. Jadi maksudnya memang Al-Quran itu dengan ilmu-ilmunya, cara berhentinya mulai dari mana, itu memberi pengaruh. Ya. Sampai ada guru saya Talaki dari beliau sudah meninggal, rahimahullah. Beliau itu kalau dengar sebagian qari membaca tepat, sangat gembira sekali. Kadang dia bahasakan mungkin agak berlebihan ya. Dia katakan ini orang membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Ya, baik. Jadi maksudnya bacaan itu memberi pengaruh kepada orang yang mendengarnya. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, seluruh hal ini, surga ini, keutamaan ini didapatkan bagi man khasyya rabbah, siapa yang punya khasyah, punya takut kepada Rabbnya. Al-khasyah itu
rasa takut ya. Tapi khasyah itu biasanya rasa takut dibangun di atas dasar pengetahuan terhadap apa yang dia takuti. Itu khasyah. Makanya takutnya orang-orang yang beriman, apalagi para ulama, itu disebut khasyah. Karena dibangun di atas apa? Pengetahuan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata al-khawf lebih umum daripada itu. Bisa bermakna dengan pengetahuan, bisa bermakna tanpa pengetahuan. Dia misalnya takut dari singa, itu bisa disebut khawf. Tapi tidak dikatakan khasyah. Jelas ya? Sebab singa itu semua orang paham ya, secara tabiat dia apa? Takut. Takut dari apa? Api. Nah, itu tabiat orang. Baik. Selesai dari penjelasan kalimat-kalimat di surah yang agung ini.